Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, saudara, ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in lah ya. Nah, alhamdulillah sudah sampai di bab nawaqidul wudu yang terakhir. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhajji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima syayyafina fid ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang keempat sebelumnya yang membatalkan wudhu yaitu talaki basyaratai zakarin wa unsa, bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan walau dengan tanpa syahwat. Kemarin sampai di la talaki basyarataihima ma'a mahramiyatin. Nah, tidak batal wudhu bertemu dua kulit keduanya laki-laki dan perempuan bersama ada mahramiyah bainahuma antara unsa dan zakar. Mahramiyah binasabin baik dengan sebab nasab atau ridhain atau ridha atau musaharatin atau besanan. Kenapa? Lintifai maudinnati syahwati, karena ternafi maudinnah syahwat ya pada kebiasaan, walaupun kadang-kadang ada juga orang yang error kan sama mahram juga syahwat itu di luar hitungan. Nah, sampai situ Ustaz kemarin. Nah, kemarin sekarang lanjut. Nah, ini qauluhu ma'a mahramiyah. Tafadhal Ustaz. Siapa mulai pertama? Ana boleh start. Tafadhal Ustaz. Qauluhu Qauluhu yang mana, Ustaz? ma'a mahramiyah. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin ila akhirih. Qauluhu berkata musannif beserta mahram beserta di antara keduanya dengan sebab nasab ila akhirih. Kharaja bidzalikal mahramiyatul hasilatu bidu'anin aw wat'i syubhatin. Keluar dengan yang demikian itu mahram yang hasillah dia dengan la'an atau jima subhat ka ummil mautu'ati bisyubhatin wa bintiha, seperti ibu yang dijimak dengan subhat dan anaknya, awih tilafi dinin kamajusiyatin, atau berbeda agama seperti orang yang perempuan majusi. Fa innal wudu'a yantaqidu ma'a wujudiha. Maka sesungguhnya wudu itu batal beserta didapatnya perempuan yang hasil tersebut. Wa qauluhu au musaharatin ay tujibu tahrima 'ala ta'bidi. Dan perkataan musannif atau musaharah hubungan perkawinan, yakni ay tujibu tahrima 'ala ta'bidi, yaitu mewajibkan akan mengharamkan ala ta'bidi atas berkekalan, ka ummi zaujati seperti ibu istri, bi khilafi ma idza kanat tujibu tahrima, dengan bersalahan sesuatu yang apabila adalah dia si perempuan tersebut tujibut tahrima mewajibkan akan keharaman, la ala ta'bid bukan atas ketiadaan atas kekal, ka ukhti zaujatihi seperti saudara istrinya. Fa innal wudu'a yantaqidu bilamsiha, maka sesungguhnya wudu itu batal dengan sebab menyentuh si saudara perempuannya tadi, saudara perempuan daripada istri tadi. Qauluhu bi ajnabiyatin mahsuratin, perkataan musannif dengan perempuan-perempuan asing yang dibatasi. Fi hasyiatil qurdi, pada hasyiah qurdi, manassuhu
sesuatu yang menjadi nasnya fi mabahatil ijtihadi, pada pembahasan ijtihad minal i'abi, daripada kitab i'ab, anna nahwal alfi ghairu mahsuratin, bahwasanya seumpama 1000 itu tiadalah dibatasi. Wa nahwal isyrina mimma sahula indahu bin nazri mahsurun, dan seumpama 20 dari sesuatu yang mudah di sisinya dengan memikirkan ialah dibatasi. Wa bainahuma wasaitu, dan di antara keduanya itu adalah pertengahan. Tulhaqu bi ahadihima bidhanni, yang dihubungkan dengan salah satu keduanya dengan prasangka. Wa ma waqa'a fihi syakku ustuftiyal qalbu, dan apa yang jatuh atau terjadi padanya ma itu oleh keraguan, niscaya dipintailah fatwa akan hati. Intaha. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, wa kadza bi ghairi mahsuratin alal aujahi, dan berkata musannif, dan seperti itu juga dengan ketiadaan dibatasi atas kaul yang kuat, ai wa kadzalika, dan seperti itu juga la yantaqidu wudu'uhu idza ishtabahat, tiada batal wudunya apabila tersamar mahramuhu oleh mahramnya, bi ajnabiyatin ghaira mahsuratin, dengan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi yang selain yang dibatasi. Wala misa wahidatan minhunna, dan dia menyentuh salah seorang daripada keduanya. Wa qala Az-Zarkashi, dan telah berkata Imam Az-Zarkashi, in ikhtalatat bi ghairi mahsurati intaqada, jikalau bercampur dengan ketiadaan orang-orang yang perempuan dibatasi tadi, niscaya batalah wudunya. Li jawazin nikahi au bi mahsuratin fala, karena bolehnya menikahi, au bi mahsuratin, atau dengan perempuan yang dibatasi, fala, maka tiadalah batal wudunya. Intaha. Oke, Ustaz. Syukran. Ya. Ya. Qauluhu ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin. Tadi tidak batal wudhu bersama ada hubungan mahramiyah antara keduanya, laki-laki perempuan dengan nasab. Kharaja bidzalikal mahramiyatul hasilatu bili'anin. Keluar dengan demikian mahramiyah antara keduanya oleh mahramiyah yang hasil ya dengan li'an. Jadi dengan sebab terjadi li'an, li'an kan kita sudah tahu ya. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Katakanlah istrinya punya anak, dia menyatakan itu bukan anak saya. Baik kali dia menyatakan kan. Kemudian di depan khalayak ramai hari Jumat, di asarnya dia bersumpah. Nah, demi Allah, nah, apa yang saya tuduhkan itu benar, ya kan? Bahwa istri saya penzina. Jadi dengan terjadi li'an seperti itu, mestinya istri itu kan harus dihad ya, dirajam, dihad. Nah, cuma istri diberi hak oleh agama untuk membela dirinya dengan cara melakukan hal yang sama. Nah, dia bisa membantah juga melaknat bahwa suami saya pembohong, ya kan? Nah, kalau saya yang bohong, laknat Allah kepada saya. Nah, terjadi li'an seperti itu dengan segala syarat dan ketentuan di sana. Kemudian anak yang dikandung oleh istri ini mahram juga. Artinya nggak boleh dinikahi oleh suaminya walaupun dia menolak keabsahan anaknya, tapi dia nggak boleh dinikahin. Nah, mahramiyah yang seperti ini membatalkan wudhu. Nah, membatalkan wudhu. Au wat'i syubhatin ka ummil mautuati bi syubhatin wa bintiha. Atau keluar juga mahramiyah antara keduanya, mahramiyah dengan nasab, keluar oleh mahramiyah dengan sebab watak syubhat. Nah, dia watak syubhat. Seorang wanita kan? Jadi umum seperti ibunya si perempuan yang diwati tadi. Jadi yang diwatak dengan syubhat ini batal wuduknya. Ya, nah itu. Wabintiha dan anaknya. Anaknya si ibu. Au ikhtilafi dinen. Nah, keluar juga dengan demikian oleh mahramiyah yang hasilnya dengan sebab berbeda agama. Kamajusiyatin, perempuan majusi.
Itu maharam, artinya kita nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah dengan perempuan majusi. Tapi walaupun nggak boleh nikah, tetap batal wudhu kan. Fa innal wudu'a yantaqidu ma'a wujudiha. Maka sesungguhnya wudhu itu batal yanya wudhu bersama wujudnya mahramiyah semua. Mahramiyah yang hasil baik dengan li'an, watak syubhat, atau dengan berbeda agama. Kemudian kauluhu au musaharah. Nah, jadi di atas tadi tidak batal bertemu dua kulit bersama mahramiyah, baik mahramiyah dengan sebab nasab, ridha atau musaharah. Cuma mahramiyah yang sebut dengan sebab musaharah ada ketentuannya, yaitu musaharah tujibut tahrima ala ta'bid. Musaharah atau hubungan perkawinan yang menyebabkan ia akan haram selama-lama, bukan haram sementara. Ka ummi zaujah, seperti ibu istri haram ta'bid, berarti menyentuh wudhu itu nggak batal kalau ibu istri. Karena haramnya selama-lama, walaupun istri kita udah kita ceraikan, mertua tetap haram. Bi khilafi ma idza kanat tujibut tahrima la ala ta'bid. Dengan sebalik bila ada ianya musaharah, itu menyebabkan ia akan haram bukan di atas selama-lama. Ka ukhti zaujatihi, seperti saudari istrinya. Kita menikahi seorang perempuan, haram juga menikahi adik atau kakaknya, tapi haram sementara selagi kita masih dengan istri kita. Begitu kita talak dia berarti udah boleh nikah. Itu namanya haram sementara. La alat ta'bid. Batal wudu. Fa innal wudu'a yantakidu bilumsiha. Maka sesungguhnya wudu itu batal ya dengan menyentuhnya si ukhti zaujah. Ya, itu udah selesai tentang batal wudu. Kemudian ada tambahan di sini. Walawish tabahat mahramuhu. Jikalau tersamarlah oleh mahramnya seseorang. Bi ajnabiyatin, dengan perempuan-perempuan ajnabi. Dia punya seorang kakak atau adik ya, hilang lah ya. Hilang. Atau dia nggak tahu lagi yang mana kakak adiknya tercampur dengan wanita yang boleh dinikahi. Itu bagaimana? Falamisa, maka menyentuh ya mahsuratin wahidatin. Falamisa mahsuratin wahidatan minhunna. Falumsu mahsuratin wa. Gimana ini Ustaz? Maka menyentuh. Maka bermula menyentuh yang terbatas. Nah, oh, gini Qauluhunya yang Ustaz. mana, Ustaz? Gimana? Yang mana? Qauluhunya yang mana? Belum kauluhu Ustaz. Oh, Ini belum. udah duluan baca kauluhu tadi. Ini kita atur maknanya dulu Ustaz. Walau istabahan ya. Jikalau samar, tertukar ya, atau tersamarlah oleh mahramnya seseorang dengan beberapa orang perempuan ajnabi. Falamisa mahsuratin wahidatan minhunna. Maka menyentuh ya akan yang terbatas, kan perempuan yang terbatas akan satu darinya ajnabi. Lam yantaqi. Nah ini kelihatannya jawab lo ya. Ini saya tidak batal ya nyawa. Dia punya seorang kakak tercampur dengan 10 orang perempuan katakanlah. Kemudian dia menyentuh akan yang terbatas tadi, satu orang di antara 10 wanita tadi, yang salah satunya ada kakak atau adik perempuan dia nggak tahu, dia menyentuh salah satunya. Salah satu dari mereka yang terbatas, nggak batal wudhu. Tuh, ya kan? Wa kadza bi ghairi mahsuratin alal aujah. Demikian pula dengan tidak terbatas. Dia punya saudari satu perempuan tercampur dengan 1.000 wanita. Dia menyentuh salah seorang dari 1.000 perempuan itu nggak batal wudhu atas pendapat aujah. Nah, ini kan ada aneh kan? Tapi begitulah hukum. Ini mungkin ketika umroh kita begitu juga Tengku ya. Berarti Nah, itu. ghairi mahsuratin alal aujah gitu ya. Iya. Berarti mazhab Syafi'i berarti ada 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 uzur begitu ya Tengku. Ini kelihatannya walaupun ini khilaf Ustaz. Nanti kita lihat dulu ada khilaf Syekh Darkashi. Kalau menurut bacaan tadi, menurut beliau batal. Tapi kita lihat coba sebentar ya. Ah, qauluhu bi ajnabatin mahsuratin. Tadi kita punya saudari satu tercampur dengan perempuan yang boleh nikah terbatas, itu nggak batal wudhu. Wa fi hasyatil kurdi manasu. Sabit dalam hasyiah kurdi itu mah yang bermula nasnya mah itu. Nah,
Sabit dalam Hasyiah Kurdi itu mah yang bermula nasnya mah itu di sana tertulis fi mabahasil ijtihadi minal i'ab. Nah, dalam pembahasan ijtihad dari kitab i'ab, anna nahwal alfi ghairu mahsurah. Bahwa sungguh seumpama 1000 itu dianggap tidak terbatas. 1000 ghairu mahsur. Wa nahwal ashrin mimma sahula adduhu bin nadri mahsurun. Dan sesungguhnya seumpama 20 dari mama yang mudahlah oleh menghitungnya. Tadi Ustadz membaca indahu. Kitab Ustadz indahu apa gimana? Ustadz Humaidi? Ya kayaknya salah, Pak. Oh ya. Saya takut beda tagnya kan. Ya, sering itu terjadi. Yang benar aduh ya, Ustaz. Kelihatannya. Wa nahwal asyrina mimma sahula adduhu bin nadri mahsurun. Dan sesungguhnya seumpama 20 dari mama, dari sesuatu yang mudahlah oleh menghitungnya dengan pandangan. Begitu dilihat, terbaca kan, 20 orang itu dianggap terbatas. Artinya, kalau menurut di sini, kita punya kakak satu atau adik, kita nggak tahu yang mana, tercampur dengan 20 orang, kita sentuh salah satunya, nggak batal wudhu kah? Karena mahsur. Nah, itu dari di luar tadi. Kemudian wabainahuma wasa itu tulhaku bi ahdihima bidhon. Di antara keduanya 1000 dan 20 itu ada wasaid, ada pertengahan-pertengahan, perantara-perantara yang bisa dihubungkan akan dianya wasaid dengan salah satu keduanya dengan tan. Kadang-kadang bisa digolongkan kepada mahsurat, kadang-kadang gairu mahsurat. Misalkan 900, 700 itu bisa dianggap juga gairu mahsurat. Nah, itu tergantung menurut di sini ya don kita. Mudah dihitung, kalau mudah dihitung berarti mahsur, kalau tidak mudah dihitung dengan sekali lihat berarti gairu mahsur. Wa ma waqa'a fi syaku ustuftiyal qalba. Ustuftiyal qalbu. Dan bermulama yang terjadi padanya oleh keraguan niscaya diminta fatwakan akan hati. Nanya kepada hati, ini kira-kira cenderung kemana? Nah, itu begitu tertulis dalam Hasyiah Kurdi, kutipan dari Iyam. Kemudian, di luar tadi wa qauluhu wa kadza bighairi mahsurah. Ini yang jadi sedikit muskil. Punya perempuan satu mahram tercampur dengan perempuan yang tidak terbatas. Berarti tidak terbatas kan bisa 1000 tadi. Kalau menurut dalam kitab IAM. 1000 tidak terbatas. Enggak batal wudhu juga. Kita menyentuh salah satunya. Nah, itu. Wa kadza bighairi mahsuratin alal aujah. Artinya wa kadzalika la yantakidhu wudu'uhu. Demikian pula tidak batallah oleh wudhunya seorang idza ishtabahat mahramhu ketika tersamarkan mahram dia dengan ajnabi ghairi mahsurah. Perempuan-perempuan yang tidak terbatas. Wala misa wahidatan minhunna dan menyentuhi akan satu dari mereka, enggak batal wudhu. Itu pendapat di sini. Waqala Darkashiyu, Syekh Darkashi berkata, ini ikhtalatat bighairi mahsuratin. Jika tercampur ianya seorang mahram dengan yang tidak terbatas, intaqadha, tetap batal wudhu menurut Syekh Darkashi. Alasannya lijawazin nikah. Nah, karena boleh nikah. Kalau dengan mahsurat, enggak boleh, enggak batal wudhu karena enggak boleh nikah. Nah, itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Nah, Tengku, tanya satu. ya Ustaz. Berarti kalau kita umroh atau haji, kira-kira itu bagian pendapat ulama siapa yang mengatakan apa namanya yang kita pegang gitu, Tengku? Itu bukan bab istibah Ustaz. Itu kan kita kenal istri kita. Kita umrah bawa istri kan kita tahu. Ini Ah, ceritanya kita kehilangan adik atau kehilangan kakak. Yang kita nggak tahu wajahnya juga gimana. Tapi yakin kita di kampung itu kita punya adik atau kakak. Nah itu istibah. hmm. Berarti kalau misalnya kita umroh atau apa, umroh atau haji bersentuhan sama yang tidak mahram, misalnya kita lagi tawaf, berarti batal lah menurut mazhab Syafi'i gitu ya. Iya, itu mungkin karena taklid mazhab lain Ustaz kah? Hanafi, Ustaz. Kayak mazhab Hanafi berarti aula mastumun nisa maknanya au jama' tumum kan? Au jama' tum Ah, kayak malam kemarin, kajian malam Biasanya kemarin. pakai Hanafi ya. Hanafi. Hanafi ya. Nah itu Nah, Ustaz. begitu juga Tengku kalau misalnya dalam kasus istibah ini, Ya. dua adik kakak Tengku. Kita punya dua saudara. Hmm. Saya pergi ke satu kampung. Saya punya dua saudara perempuan di sana yang saya nggak tahu yang mana saudara perempuan saya. Hmm. Dan saya sudah salaman dengan dua orang perempuan. Ya. Yang ini gue rumah surah ya, ini gue rumah Ya. surah. Berarti nggak batal kan di situ? Enggak, orang kampung itu ada berapa orang Ustaz?
Nggak kehitung kita nih. Oh, Tapi batal, ya Ustaz. kampung. Batal. Ini kalau Zarkashi apa yang mana? Dua-duanya. Sebentar. Kalau yang aujah tadi, Hmm. 1000 itu tidak masuk, oke. Nggak batal. Kalau Nah, pendapat yang saya, aujah ada, nggak batal, Ustaz. makanya yang saya pahami gitu, Teguh. Ya, Betul. benar. Benar. Jadi Begitu kalau juga kalau 1000. punya. Hmm, Ada ini kasusnya dua ya, dua saudari kandung kita gitu ya. ya. Nah, itu benar, Misalnya, Ustaz. Benar. Kecuali kita menyentuh semuanya, Ustaz. Satu kampung, nah, ya. nah iya, mesti salah satu dari tiganya itu kan ada yang bukan saudari kita kan. Hmm. Kita Ini masih, gini, kita takdir ya, Ustaz. Tadi kita punya satu saudara, ya, ya kan? Hilang ya. ya, Ada atau gini, kita punya 10 saudara lah, 10 saudara perempuan yang hilang, Ustaz. Di satu kampung. Di kampung itu ada 20 wanita. Kita sentuh salah satu atau 10 kita sentuh itu belum batal wudhu. Tapi udah lebih dari 10 kita sentuh udah batal. Udah dipastikan ada yang lain kan, yang ajnabi kan. Kita sentuh semua nih judulnya. Kalau tadi kan satu orang doang. Ini kita iya, sentuh semua 11 orang. Saudara kita 10, kita sentuh 11. Berarti pasti ada salah satu yang ajnabi kan? bukan saudara kita. Nah, kalau gitu kasusnya batal. Oke, kalau kasusnya kita sedang jalan dengan adik kandung kita di satu tempat, misalnya di kelas atau di masjid gitu, tiba-tiba mati lampu, Ya, semuanya rusuh, wah lari-lari ya. ya, Sentuhlah tangan kita dengan nggak tahu ya ini tangan adik kita atau tangan siapa, karena ya. gelap, nah, itu nggak batal juga kan? Nggak batal karena harus yakin kan kemarin itu don kan, Ah, shock ah. harus yakin. Yakin yang kita sentuh itu kulit perempuan dan ajnabi kan? Nah, itu baru batal. Hmm. Kalau ragu-ragu ya asyaku al yakinu la yudalu Al-Ghazali bisyaki Syed. kan. Itu kemarin Ustaz nih. Mana tadi? Iya, saya ngikutin Teguh. Oke oke. Nih kan? Ah, Tahiyah basyaratu rajulin aw imra'atin kan? Aw Berarti syakka syak kan? kalau bisa mahraman wajib, Pak. Oke. Ini Yang udah paling nggak selesai ngerti Ustaz? cuma yang masalah hunsa doang kemarin tuh Teguh bingung. Ya. Ini tinggal satu baris lagi tentang layar tafi'u yakin. Tafadhal Ustaz. Anak akro, Boleh. Ini mata nama hasyiahnya ya. Tafadhal. yang wala yartafi'u. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yartafi'u biyaqin. Ini ada baknya nggak Tengguh? Iya, iya, iya. Itu iya ya. Oke. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadatsin bizanni diddihi wala bisyakki fihi al-mafhumi bil aula fayakhudhu bil yakini istishaban lahu. Wala yartafi'u dan tidaklah terangkat oleh yakin wudu'nya, wudu au hadasin atau yakin hadas bizanni diddihi dengan praduga yang sebaliknya. Wala bisyakki dan tidak terangkat dengan sebab ragu fihi padanya tiap-tiap yang sudah disebutkan al-mafhumi bil aula yang dipahami dengan yang pertama, bil aula yang Dengan lebih dipahami utama. dengan yang pertama atau yang paling utama. Yang paling utama. Nah, yang paling utama. Fayakhudhu bil yakini, maka mengambil ia seorang dengan yang paling diyakini istishaban karena istishab baginya. Nah, khatimatun langsung atau di syarah Qauluhu. Hasyiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala yartafi'u yakinun ila bermula perkataan musannif wala yartafi'u yakin seterusnya. Itu qala al-Bujairimi, berkatalah Imam Bujairimi, laisal muradu huna bil yakini haqiqatuhu. Tidaklah yang dimaksud dengan yakin di sini, tidaklah yang dimaksud di sini bil yakini dengan keyakinan haqiqatihi itu hakikat, haqiqatuhu itu hakikatnya keyakinan. Id ma'azzannid diddi, karena beserta prasangka yang sebaliknya, la yakinu Allahumma illa ayyuqala annahu yakinun bi'tibari makana au yuqaddaru apa ini? Mudhafun. Yuqaddaru mudhafun. Nah, karena
beserta prasangka yang sebaliknya. La yakin, tidak keyakinan yang hanum Allahumma illa. Ya hanum gimana Pak? Itu insya Allah. Allahumma illa, Allahumma kecuali bahwa dikatakan bahwa sungguhnya al-wasya'an itu yakin dengan menganggap ma yang ada ianya ma atau dengan mengkira-kira mudhaf, artinya wala yartafi'u istishabu yakini tohrin, tidaklah terangkat oleh istishab yakin suci, artinya hukumnya. Wa ibaratus syamsi asyubari, dan bermula ibarat kitab Asy-Syamsi Asy-Syubari, laisal muradu huna bil yakini haqiqatuhu, tidaklah maksud di sini dengan yakin itu hakikatnya. Id ma'azzanni diddi, karena bersamaan dengan prasangka sebaliknya, la yakinun itu tidak ada yakin. Qala fil imdadi, berkatalah pengarang kitab Imdad di dalam kitab Imdad, laisal muradu bil yakin fi kalamihim huna al yakinul jazimu li istihalatihi ma'azzanni. Tidaklah maksud dengan yakin fi kalamihim pada kalam mereka ulama di sini itu yakin yang jazim, yang qati'. Kenapa li istihalatihi ma'azzanni? Karena bercampurnya keyakinan dengan adanya praduga. Bal ma'asyakki, bahkan bercampur dengan adanya keraguan, wa tawahumi, dan waham, fi muta'alliqihi, pada muta'allaqnya, fi muta'allaqihi itu betul. Pada muta'allaqnya. Balil muradu, akan tetapi bermula maksud innama kana yakinan, sesungguhnya sesuatu yang ada ia itu yakin, la yutraku hukmuhu, itu tidaklah dibuang hukumnya, bisyakki, dengan sebab keraguan, ba'dahu, yang datang setelahnya. Kenapa istishaban lahu? Karena istishab baginya. Li'annal asla fi masabatad dawa, li'annal asla fi masabatad dawama wal istimrara. Karena bermula asal itu adalah pada sesuatu yang tetap ia ketika dawam dan juga ketika berkesinambungan. Intahallah. Itu ya Ustaz. Itu saya pengen meluruskan dulu matannya. Itu balil murada innama kana yakinan la yutraku hukmuhu bisyaki ba'da apa di sini Ustaz? Ba'da istishabihi atau ba'dahu istishaban lahu. Kita Ustaz. Kalau saya ada hu-nya di sini. Bisyaki ba'dahu istishaban lahu gitu. Bisyaki ba'dahu istishaban lahu. Oh ya. Oke. Nah, ini rumit lagi Ustaz. Kitabnya beda-beda Ustaz. Oke. Nggak apa-apa. Padahal masih sama-sama cetakan semut ya. Ya. Oke, kita kembali ke matan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yartafi'u yakinu wudu'in. Tidak terangkatlah oleh yakin wudu. Tidak hilanglah oleh yakin wudu ya. Hukum yakin wudu. Kita yakin wudu. Au hadasin. Atau tidak terangkatlah oleh yakin hadas biutan yuditihi dengan mengira sebaliknya. Yakin wudu, kemudian kita ragu. Masih ada apa enggak? Tetap masih ada wudu. Atau yakin hadas, kita ragu sebaliknya, kayaknya masih ada wudu. Enggak? Oh bukan. Tidak hilang yakin wudu, benar. Dan yakin hadas dengan dan sebaliknya. Kalau yakin wudu, kita ragu ada apa enggak. Tetap sambil yakin masih suci. Terus sebaliknya, kita yakin hadas, kita mengira sebaliknya, kayaknya saya masih ada suci, berarti kembali ke asal kan? Itu istishab. Jadilah dia berhadas. Oke. Kemudian pertanyaan, di sini yang banyak beliau protes di dalam. Tidak hilanglah oleh yakin wudu dengan dan sebaliknya. Kita yakin wudu, tapi ragu. Kayaknya nggak ada wudu. Jadi kalau ada keraguan mestinya kan nggak mungkin yakin Ustaz. Ini ibarat ini yang beliau protes. Tidak hilanglah oleh yakin wudu dengan dan sebaliknya yakin wudu. Yakin, mesti kalau yakin itu nggak ada sebaliknya sama sekali. Kalau ada sebaliknya berarti bukan yakin. Kan gitu? Sampai situ dulu. Nah, ini yang beliau protes. Jadi yakin di sini bukan yakin istilahan ya. Nah, bukan yakin yang hakikat yakin. Karena kalau hakikat yakin itu mesti nggak ada ragu sama sekali. Ini ada biddihi. Oke. Wala bisyaki fihi. Dan tidak hilanglah oleh yakin wudu atau yakin hadas. Kalau tadi dengan dan lawan, sekarang bisyaki fihi. Dengan ragu padanya lawan.
yang dimafhumi akan dianya ragu dengan bab aulawi bil aula. Yakin wudu kita dan sebaliknya enggak hilang wudu kita, apalagi cuma kita ragu. Kita yakin udah suci tapi kita ragu kayaknya udah batal, lebih lagi enggak batal. Fayakhudhu bil yakin, maka mengambil ia dengan yakin, istishaban lahu, karena kembali baginya yakin, baik yakin wudu atau yakin hadas. Nah, titik dulu Ustaz. Nah, itu. Qauluhu wala yartafi'u yakin ilah. Qala al-Bujairimi, berkata oleh Syekh Bujairimi, laisal muraduhu nabil yaqini haqiqatahu. Bukanlah yang dimaksud di sini dengan yakin tadi, itu hakikatnya yakin, bukan hakikat yakin. Karena kalau yakin itu mesti nggak ada ragu. Ini ada sebaliknya. Ilma'adh-dhanni dhiddi la yakina. Karena bersama lawan, bersama mengira lawan dari yakin, itu nggak ada yakin. Karena bersama mengira sebalik, itu nggak ada yakin. Kan benar Ustaz? Tidak hilang yakin wudu, kita ambil satu-satu ya. Oh, kita tinggal dulu. Tidak hilanglah oleh yakin wudu dengan mengira sebaliknya, sebalik yakin. Berarti yakin ada lawan di sini kan? Kita yakin udah bersuci, tapi ada sedikit keraguan nih, kayaknya udah batal. Nah, dengan ada keraguan sedikit tadi, ini nggak disebut yakin lagi. Nah, itu maksudnya. Tidaklah yang dimaksud di sini dengan yakin itu hakikatnya yakin. Karena bersama mengira sebalik yakin itu bukan yakin namanya. Allahumma illah, kecuali. Jadi pakai Allahumma ini Ustaz, biasanya di istisna yang kemungkinannya lemah. Bukan pengganti na'am ya? Na'am. Bukan. Jadi ilah udah ada. Ilah kan sama na'am kan? Istisna. Cuma kenapa pakai Allahumma? Seolah-olah beliau kalau dalam kitab Kawakib, seolah-olah beliau meminta tolong kepada Allah kan untuk menguatkan Pendapat ini. pendapat sesudah ilah ini. Nah, itu. Allahumma ya Allah, kecuali dikatakan. Artinya yakin di sini tetap kita makna yakin yang sebenarnya boleh. Kecuali bahwa dikatakan sesungguhnya yakin itu yakin. Bi'tibari makana, dengan mengiktibar ma yang telah ada ya. Artinya sebelumnya yakin, sebelum datang ragu itu yakin sebenarnya. Dia yakin wudu. Kemudian ragu masih ada wudu apa enggak. Sebenarnya keyakinan tadi nggak bisa disebut yakin karena ada lawan. Kalau yakin nggak ada lawan. Oh, boleh kita anggap yakin. Sebelum muncul keraguan, itu namanya yakin juga. Nah, itu bi'tibari makana. Nah, kecuali bahwa dikatakan sesungguhnya yakin itu yakin bi'tibari makana dengan memperhatikan ma yang telah lalu ia. Oh. Nah. Oh, yuqaddara. Ini biqadari apa? Yuqaddara. Iya kayaknya ya. Yuqaddaru Ustaz. Yuqaddara berarti kita atas kepada yakin. Yuqaddaru mudafun. Atau kita atas kepada yuqala, kecuali bahwa yuqaddara ya. Illa ayyuqaddara. Kecuali bahwa ditakdirkan akan satu mudhaf. Artinya wala yartafi'u istishabu yakini tuhrin. Jadi di belakang yakin ada mudhaf mahdhuf yaitu istishab. Tidak terangkatlah oleh asal yakin suci. Istishab asal atau hukum. Tidak hilanglah oleh hukum yakin suci dengan sebab kita mengira sebaliknya. Nah, jadi aman. Wala yartafi'u istishabu yakini tuhrin ay hukmuhu. Tidak terangkatlah oleh hukum suci asal dengan sebab kita mengdan sebaliknya. Nah, itu. Nah, ini tugas hasyiah memang membela syarih, syarih membela matan kan gitu. Mana-mana begitu kan. Nah. Wa ibaratu Syamsi Syaubari, dan bermula ibarat Syekh Syamsi Syaubari ini laisal muradu huna bil yakini haqiqatahu, sama aja. Tidaklah yang dimaksud di sini dengan yakin itu hakikatnya yakin. Kenapa? Ilma adzanni dhiddi la yakina. Karena bersama mengira sebalik itu nggak ada yakin. Kalau yakin mesti nggak ada lawan. Qala fil imdad. Berkata sahibul imdad dalam kitab imdad. Laisal muradu bil yakin fi kalamihim huna al yakinal jazima. Tidaklah yang dimaksud dengan yakin pada kalam mereka di sini dalam bab wudu ini itu al yakinal jazima, itu keyakinan yang pasti, listihalati ma'adhani, karena mustahil Ustaz. Istihalah, karena mustahilnya yakin yang katanya bersama ada dhon. Bal ma'asyaki wat tawahumi,
fi muta'alliqihi. Bahkan bersama ragu dan bersama waham pada muta'allaqnya yakin. Jadi yakin di sini bukan yakin yang sebenarnya, karena mustahil ada yakin kalau lawannya dhan. Bahkan nggak disebut yakin ketika berlawanan dengan syak dan dengan waham sekalipun. Nah, sesuatu yang kita yakini, kemudian kita meragukan sebaliknya, nggak disebut yakin, atau kita syak sebaliknya, atau kita waham sebaliknya. Itu nggak disebut yakin lagi. Bal al muradu, tetapi bermula yang dimaksud itu inna makana yakinan. Sesungguhnya mah yang ada ianya mah dulu asalnya. Sesungguhnya mah yang ada ianya mah itu yakin, yang asalnya yakin la yutraku hukmuhu bisyaki. Tidak ditinggalkan akan hukumnya sesuatu yang yakin dengan sebab ragu ba'dahu, dengan sebab ragu sesudahnya yakin istishaban lahu. Begitu kita Ustaz kan? Itu lebih mantap. Karena Ya, betul, betul. istishab, karena kembali baginya yakin. Nah, inilah kaidah kan, al yakinu la yuzalu bisyaki. Berarti kita baca ba'dahu istishaban lahu. Ya. Atau bisa juga di sini. Tetapi bermula yang dimaksud itu sesungguhnya mah yang ada itu yakin, tidak ditinggalkan hukumnya yakin dengan sebab ragu sesudah kembali kepadanya yakin. Nah, li'annal asla fima sabata ad-dawamu wal istimrar. Jadi khobar. Gitu. Karena Oke. asal pada ma yang telah sebut ianya ma itu dawam dan istimrar. Kalau asal kita meyakini kita masih ada wudhu, berarti mestinya dawam dan istimrarnya juga ada. Kecuali kita pastikan jelas sebab-sebab hadas yang bisa membatalkan keyakinan tadi. Karena asal pada ma yang telah sebut ya, itu dawam. Asal itu masih ada. Kalau asalnya suci, masih ada suci dan tetap suci. Kalau asalnya hadas, masih tetap hadas dan istimrar. Ini diajak ngaji kawaid fikih ya ini. Iya, Ustaz. Nah, kemudian mana lagi tadi? Nah, qauluhu wudu. Lau qala kama fil manhaj. Ini la yartafi'u yakinu wudu'in. Ini beliau ini. Qauluhu wudu'in. Lau qala. Ini kalau berkata oleh syarih kama fil manhaj sebagaimana dalam kitab manhaj, tuhrin, jangan wudu. La yartafi'u yakinu tuhrin. Nah, jangan wuduin. Lah karena olah sungguh ada ianya ucapan itu lebih utama. Kenapa? Liyashmulal ghusla wa tayammuma. Supaya mencakupi ianya tuhur akan mandi dan tayamum. Bukan wudhu saja. Yakin wudhu, yakin mandi bagaimana? Sama aja. Yakin tayamum bagaimana? Sama aja. Jadi kalau pakai tuhur lebih umum. Lebih umum. Ya. Qauluhu au hadasin, au artinya yakin hadas kan? Yakin wudhu, yakin hadas. Itu Ustaz. Gimana? Yakini hadasin. Oh iya, benar ya? Iya. Au Oh, hadasin yakini hadasin. benar-benar. Jadi di sini kan gini ya. Layar tafi'u yakinu wudu'in au hadasin. Maksud au hadasin, ay. Yakinu hadasin. Berarti di sini bukan au, tapi ay ya, sah? Masya Allah. Kitab banyak ininya, Ustaz, lafadznya. Kitab juga salah Ustaz. Gimana? Kitab saya juga salah. Nah itu dia, Ustaz. Makanya harus ada beberapa kitab ini. Dan kitab harus berbeda. Kalau sama, sama aja semuanya kan. Itu. Harus banyak kitab. Jadi kadang-kadang susah kita pahami kalau ibaratnya salah. Tulisannya salah. Qauluhu bidhanni dhiddihi tadi. Itu muta'allaqun biar tafi'un. Artinya tidak terafa'ala oleh yakin wudu dengan dan sebaliknya. Nah, muta'allaq biar tafi'un ad-dhamiru fi yaudu ala ahadi ad-dairi bainat tuhri wal hadas. Bermula dhamir padanya Jadi dhiddihi itu kembali ia kepada salah satu yang berputar ya antara suci dan hadas kan. Jadi benar. Tidak terangkatlah oleh yakin wudu atau yakin hadas dengan apa tidak terangkat dengan dan lawannya yakin wudu atau lawannya yakin hadas nah, gitu maksudnya. Oke, lanjut siapa lagi Ustaz? Ini masih Hasyiah, matan udah sampai ini. Hasyiah masih panjang. Gantian Ustaz. Qauluhu. Siapa lagi dapat? Hmm. Silakan Ustaz. Ustaz Jumali, Ustaz
Banyak ini Ustadz semua, nggak saya panggil semua. Ustadz Firmansyah, Ustadz Hafid, Ustadz Zainul Hasan, Ustadz Rohan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wala bisyakki fih. Ay fi diddi wa qawlu al-mafhumu bil awla. Ay li'annahu iza kana al-yaqinu la yurtafa'u bizanni allazi huwa at-taraddud ma rajhani li ahadi tarfaini fa'adamu irtifa'ih bisyaki alladhi huwa at-taraddudu ma'astiwa'i tarfaini awla. Qawluhu fayakhudhu bil yakini ay wa huwa al-wudu'u fil awla wal hadasu fi thaniyah wa zalika linahyihi sallallahu alaihi wasallam asyaku fil hadasi an ayakhruja minal masjidi ayasalah illa ayasma'a sautan au Yajida. yajida rihan wa qawlu istishaban lahu ay lil yakin. Tambihun mahallu ma taqaddama iz tayaqqana ahaduhuma faqad fa in tayakkanahuma ma'an Wujida minhu. Bentar. qablahuma ka qoblal fajri masalan fa in alima annahu kana muhdasan qablahuma fahuwa al-an mutatahhir sawa'un tajdid tahri amla li'annahu tayakkana tuhru wa syakku fima yarfa'uhu wa huwa al-hadasu wal aslu adamuhu wa in alima annahu kana qablahuma mutatahhiran wa huwa al-an muhdisun in iqtadal tajdid li'annahu tayakkana al-hadasu wa syakka fihi ma yarfa'uhu wa huwa tuhur al-mutaakhir anhu wal aslu adamuhu fa illam yu'tadhu fa huwa al-an mutatahhirun li'anna zahir ta'khirut tuhri an hadasi fa illam ya'lam ma qablahuma fayajibu alaihi at-tuhur ini tadat tajdiduhu li ta'arudil ihtimalaini min ghairi murajjihin. Hilang suaranya. Ya. Amalun bit wal ahsanu ayyah dasa hadza syakhsu wa yatawadau litakuna taharatuhu an yakini. Oke, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Masya Allah. Nah. Wala bisyakki fihi. Qauluhu wala bisyakki fihi. Tidak hilang yakin wudu atau yakin hadas dengan ragu padanya. Artinya fi'titi pada lawan. Qauluhu dan ucapan syar'i al-mafhumi bil aula. Ragu yang dipahami dengan bab aulawi.
Li'annahu karena sungguh hal dan sya'an. Idza kana al-yaqinu la yartafi'u bid-dhan, apabila adalah yakin itu tidak hilang ya dengan sebab dhan, dan alladzi yang dianya dan itu ragu bersama kuat bagi salah satu dua tepi, fa'ada murtifaihi maka bermula tidak hilang, tidak terangkatnya yakin dengan ragu. Ragu alladzi yang dianya ragu itu ragut, itu taradud bersama-sama dua tepi itu lebih aula kan. Nah, artinya yakin itu dengan sebab dan sebalik enggak hilang, apalagi dengan syak sebalik lebih enggak hilang yakinnya. Qauluhu fa ya'khudhu bil yakin. Nah, maka mengambil ya dengan yakin. Artinya wahwal wudu'u fil ula wal hadasu fi tsaniyah. Dianya yang yakin itu wudu pada kasus pertama, yakin wudu, atau dan hadas pada surah kedua, yakin hadas. Jadi tidak hilang yakin wudu atau yakin hadas. Jadi yang yakin kasus pertama yakin wudu berarti dia tetap suci, yang kasus kedua berarti yakin hadas dia berhadas. Wadzalika linahyihi sallallahu alaihi wasallam asyakka fil hadas. Bermula demikian itu karena larangannya Nabi alaihi salatu wasallam akan orang yang ragu pada hadas. Dilarang dari mana? An ayyakhuruja minal masjid, dari bahwa keluar ia dari masjid. Maknanya ayat salat, keluar dari salat. Illa ayyasma'a sautan, kecuali bahwa mendengar ia akan suara. Berarti kalau mendengar suara udah yakin dia berhadas. Au yajida rihan, atau mendapati ia akan bau. Nah, wa qauluhu istishaban lahu ay lil yakin. Karena kembali bagi yakin. Yakin. Baik yakin wudu atau yakin hadas. Nah, tambihun. Ini tambahan. Mahallu ma taqaddama idza tayakkana ahadahuma faqat. Bermula kedudukan ma yang dahulu ya. Itu apabila meyakini ya akan salah satu keduanya saja. Maksud meyakini salah satu keduanya, yakin suci, ragu, berhadas, ngambil suci. Atau yakin hadas, ragu suci, ngambil hadas. Ini kedudukan surah di atas seperti ini. Meyakini salah satu keduanya. Ini takdir yang jadi ribet. Fa'in tayak kanahuma. Maka jika meyakini, ia akan keduanya. Ma'an bersama. Yakin suci iya, yakin hadas iya. Nah, bagaimana yang harus dia lakukan? Nah, ini. Maka jika meyakini, ia akan keduanya, yaitu yakin dan hadas. Yakin. Suci yakin, hadas juga yakin. Bareng-bareng. Ka'an wujida minhu hadasun. Seperti bahwa didapati dari seseorang akan hadas waktu hurun dan suci ba'dal fajri sesudah fajar masalah. Sesudah sholat subuh, nah dia yakin udah pernah bersuci, udah pernah berhadas juga. Nah, cuma dia ragu yang mana yang awal kan gitu. Yakin dia udah pernah bersuci karena udah sholat subuh. Yakin juga udah berhadas. Nah, tapi Udah lewat waktu subuh. udah lewat waktu subuh dan gini Ustaz kita takdirkan gimana ya biar yakin dua-duanya. Atau di sini kita lihat dulu Ustaz. Didapati dari dia akan hadas dan suci sesudah fajar. Sesudah fajar dia ada hadas, ada suci. Yang mana duluan? Nah, nggak tahu dia. Masalah. Kita lihat. Fafihi tafsilun. Maka padanya kasus itu ada uraiannya. Fafihi tafsilun hasiluhu. Maka padanya kasus, pak kasus saja kembalinya Ustaz. Padanya yakin ada wujud keduanya. Itu ada uraian yang detail. Hasiluhu yang bermula kesimpulannya tafsil itu annana nanduru. Sesungguhnya kita lihat dulu ilama kana qablahuma kepada ma yang ada ya sebelum keduanya. Qablil fajar seperti sebelum fajar misalnya. Dia sesudah fajar yakin suci, yakin hadas. Bagaimana hukum dia sekarang? Apa dia dianggap suci atau dianggap hadas? Oh, ada tafsil. Kita lihat sebelum fajar dia bagaimana? Sebelum fajar dulu. Fa'in alima annahu kana muhdisan qablahuma. Maka jika yakin ya bahwa sungguhnya dia itu ada ia itu berhadas sebelum keduanya, sebelum yakin suci, yakin hadas, dia yakin berhadas. Bahwa al-an mutatahhirun, maka dia sekarang itu suci. Ya, gini Ustaz. Habis salat fajar kita yakin pernah suci, yakin juga pernah berhadas. Cuma nggak tahu mana duluan. Kan gitu Ustaz. Hmm. Kita lihat sebelum fajar.
Bila sebelum fajar dia berhadas, berarti sekarang dia suci. Masuk akal nggak Ustaz? Coba Ustaz cek gimana kasusnya. Sebelum fajar biasanya ya kita berhadas dibangun tidur kan? Nah, kemudian sholatlah kita fajar habis wudhu. Kemudian ini kalau kita takdirkan begitu kita ketahuan belakangan hadas. Ini Iya, jadi tahu coba kan. ditakdirkan Ustaz nggak ketahuan yang papan hadas. Coba dibantu Ustaz. Bukan pada sore dia ragu mana yang duluan, Gu. Boleh, mana yang duluan nggak apa-apa, terserah. Yang penting habis subuh dia udah pernah dalam keadaan suci, yakin juga pernah berhadas. Berarti kasusnya dia nggak tahu yang duluan mana. Nah, itu dia kan udah selesai di situ kah? Oke, dia nggak tahu Ah, ini saya habis berhadas berwudu ah. apa berwudu Habis dulu wudu kemudian dulu baru berhadas. berhadas. Nah kan, Ah, sampai itu situ aja kan? oke. Tapi dua-duanya dia yakin pernah kan berhadas Ah, dia, wudu dia. Sekarang dia kita hukum apa? Suci apa hadas? wahwalan mutatahhirun. Al-an udah tahirun. Kalau sebelum subuh dia berhadas. Kita lanjut dulu, Ustaz. Oke. Oke. Maka jika yakin ya bahwa sungguhnya dia itu berhadas sebelum keduanya hadas dan suci yang kedua kan? Maka dia Hmm. sekarang itu suci. Ya. Sawaun i'tada tajdidat tuhri amla. Sama saja dia biasa tajdid suci atau tidak. Alasannya di sini. Kenapa dia dianggap mutatahhir? Li'annahu tayakanat tuhra. Karena dia itu meyakini akan suci. Dia yakin suci. Karena udah sholat subuh. Dia habis bangun tidur katakanlah berhadas kan? Kemudian dia sholat subuh, orang udah sholat subuh kan suci Ustaz. Ah. Tapi masalahnya kan dia yakin juga berhadas. Kapan berhadasnya juga kan nggak tahu. Karena dia itu Berarti meyakini akan suci dan ragu ia pada ma yang mengangkat ianya ma akan hadas. Bahwa dan dianya ma yang merafa hadas itu hadas. Jadi kita salah takdir tadi Ustaz. Salah takdir. Kalau seperti takdir kita tidak diragukan lagi dia itu berhadas. Jadi kita takdirkan begini Ustaz. Dia habis subuh pernah berhadas, pernah bersuci. Tapi dia ingat. Berarti sebelum fajar, dia biasa yakin kalau dia berhadas. Jadi hadas yang sesudah subuh tadi dianggap tidak ada. bukan. Dianggap hadas dia yang sebelum fajar itu. Masuk nggak seperti itu, Ustaz? Berarti sama aja nggak berhadas, mas sama saja berhadas dong. Jadi gini berarti. Jadi kita takdir biar seirama dengan ucapan Hasyiah kan. Iya, itu dia. Yang saya nggak paham tuh fahwalan mutatahhirnya ini deh. Oke. Habis subuh, maksudnya Iya. habis subuh dia katakanlah lagi duduk-duduk di masjid atau gimana lah ceritanya kan. Dia yakin pernah bersuci, pernah berhadas. Jadi kata beliau di sini kita anggaplah dia suci. Kenapa? Bila sebelum subuh dia yakin pernah berhadas. Kemudian dia wudhu kan tentunya kan. Berarti hadas yang dia yakini tadi itu dianggap bukan hadas sesudah fajar. Tapi hadas sebelum fajar tadi ada kemungkinan. Nah, tapi saya juga nggak paham Ustaz. Coba kembali ke Ustadz yang lain. Masih ada? Coba gimana takdirnya? Kalau dilanjut sampai fahwalan muhdisun tunggu gimana? Boleh, saya artiin dulu gitu. Iya, coba tunggu Oke. barangkali. Oke. Ah, maka jika yakin ya bahwa sungguhnya seorang ada itu berhadas sebelum keduanya hadas dan tahur. Maka dianya sekarang itu suci sama aja biasa ia akan mentajdid suci atau tidak. Karena sungguhnya seorang itu meyakini ia akan suci dan ragu ia pada ma yang menghilangkan ia akan suci. Ma yang menghilangkan suci yaitu hadas. Bermula asal itu tidaknya hadas. Oke. Wa in alima dika yakin ya bahwa sungguhnya seorang ada ia sebelum keduanya hadas dan suci yang diyakini tadi itu suci juga. Kalau sebelum subuh kita yakin suci, maka dia sekarang berhadas. Jika beradat ia akan tajdid. Jika beradat tajdid, bukan sama saja di sini. Jika beradat ia akan tajdid. Kenapa? Karena seorang itu yakin ia akan hadas dan ragu ia pada ma yang menghilangkan ia akannya hadas. Dianya yang bisa menghilangkan hadas itu suci yang terakhir darinya hadas. Bermula asal itu tidak adanya suci. Maka jika tidak membahasakan ia akannya tajdid, maka dia sekarang itu suci. Karena zahir
tertakhir sucinya dia dari hadasnya dia. Maka jika tidak tahu ia akan ma sebelum keduanya hadas dan suci, maka wajib kepada dia oleh bersuci. Jika membiasakan ia akan tajdidnya suci. Karena bertentangan dua kemungkinan dari ketiadaan yang menguatkan dan tidak ada jalan untuk salat bersama ragu murni pada suci. Maka jika tidak membiasakan ia akan tajdidnya suci, beramal ia dengan suci. Bermula yang lebih bagus itu berhadas ia. Bermula yang lebih bagus itu bahwa berhadaslah oleh ini orang, buang angin dulu. Ya tawaddaa dan berwudu ya litakuna taharatuhu an yakin, supaya adalah sucinya seorang dari keyakinan. Ini ribut Ustaz, ini susah nih kita bahasnya. Mana Ustaz? Siapa yang bisa bantu? Masya Allah, ini takdir panjang benar Ustaz ya. Kalau kita mah ragu-ragu langsung aja. Wudu lagi orang airnya banyak kan? Allah Akbar. Itulah Ustaz nih. Ini mufhum dalam zihin Ustaz. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan alasannya. Bingung bahasanya rumit, Tengku. Kalau artinya sebenarnya mudah, cuma takdirnya ya. Artinya ringan Ustaz. Nah, cuma kadang akal kita rada ini kan. Saya ulang sekali lagi Ustaz ya. Bermula kedudukan ma yang dahulu ia, apabila yakin ia akan salah satu keduanya. Ini kasus sudah selesai. Yakin suci, ragu hadas, aman. Tetap ambil suci. Oke. Maka jika meyakini ia akan keduanya. Dia yakin suci, yakin hadas. Memang nggak tahu kapan, bareng-bareng. Yakin dia pernah bersuci, yakin juga pernah berhadas. Nah, itu kasusnya. Sekarang dia dianggap suci atau dianggap hadas. Mana contohnya? Ka'an wujida minhu hadasun wa tuhurun ba'dal fajri masalah. Seperti didapati dari dia hadas dan suci sesudah fajar. Sebagai contoh saja. Sesudah fajar, dia yakin pernah suci, pernah hadas juga. Sekarang bagaimana? Fafihi tafsilun. Maka padanya kasus itu ada uraian. Hasiluhu yang bermula kesimpulannya uraian itu annana nangduru ila makana qoblahuma. Kita lihat kepada keadaan dia sebelum keduanya yakin hadas dan suci. Kaqoblil fajri. Kita lihat sebelum fajar. Sebagai contoh saja. Maka jika yakin ya bahwa sungguh dia itu berhadas sebelum yakin hadas dan suci. Maka dia sekarang suci. Sama saja dia membiasakan akan memperbaharui kesuciannya atau tidak. Alasan di sini karena sungguhnya dia itu meyakini akan suci. Sebelum fajar dia yakin berhadas, sedangkan sekarang dia udah salat fajar. Cuma dia yakin juga ada hadas, ada suci, nggak tahu kapan. Tapi kalau sebelum fajar dia tahu kalau dia berhadas. Otomatis kalau dia udah salat fajar berarti udah bersuci. Udah bersuci. Udah bersuci. Berarti sekarang hukum dia suci. Ya. Karena dia yakin pernah bersuci kan? Karena buktinya udah sholat subuh. Dan dia ragu pada apakah kesuciannya hilang oleh sebab hadas. Nah, jadi hadas yang sesudah subuh tadi dianggap ragu. Ada kemungkinan hadas itu juga hadas sebelum fajar. Sementara dia udah sholat fajar, udah wudhu. Berarti dia suci. Nah, itu. Bermula asal itu tidak adanya hadas. Tidak adanya ma yang menghilangkan hadas. Sehingga dari sini bisa kita pahami sebaliknya. Jika yakin ya bahwa sungguhnya dia sebelum yakin hadas suci tadi suci. Sebelum fajar dia suci. Sesudah fajar dia yakin pernah suci, pernah juga hadas. Nah, berarti karena asalnya suci, kemungkinan ya hadas datangnya sesudah suci. Nah, maka dia sekarang itu berhadas. Tapi di sini ada syarat. Jika membiasakan diri, ia akan tajdid. Ya, karena dia itu meyakini hadas dan ragu ia padahal yang menghilangkan dia akan hadas yaitu suci. Yang terakhir yang suci darinya hadas. Ya, itu walaupun alasannya kurang bisa diterima ya untuk sementara. Ini karena daya nalar kita ini kan. Nah itu begitulah hukum. Sekarang mikir apa bedanya ya antara istishab yang contoh pertama dengan yang ini gitu. Pada Ya, yakin bersama-samanya gitu. nah itu dia Ustaz. Saya juga nggak paham Ustaz. Maka jika tidak membiasakan ia akan nyata tajdid, maka dia sekarang itu suci. Karena zahir itu terakhir sucinya seorang dari hadas dia. Maka jika tidak yakin ia akan masa sebelum keduanya. Nggak tahu dia kondisi sebelum fajar ya.
maka wajib kepadanya oleh suci. Jika membiasakan ia akan tajdidnya karena bertentangan dua kemungkinan dari ketiadaan yang menguatkan dan tidak ajaran untuk sholat bersama ragu pada suci. Maka jika tidak membiasakan ia akan tajdidnya untuk beramal ya dengan suci. Yang lebih bagus itu berhadaslah oleh ini orang dulu dan wudu ya supaya adalah kesuciannya di atas yakin. Titik Ustaz. Itu ya udah begitu Ustaz. Nanti kita lihat dalam hasiah-hasiah yang lain yang lebih detail, yang alasannya lebih panjang lebar. Biasanya ada. Nah, itu Ustaz. Ya. 2 baris doang Ustaz jalannya kita. Udah sejam Ustaz. Masya Allah. Ya. Tapi ini baru pas ini titik sebenarnya kalau kita mau titik. Selesai bab naqid dulu. Ini sekarang nanti yang haram dengan sebab hadas kan. Udah lain lagi judulnya kan. Nah, itu Ustaz. Salat di manzilatul tawaf. Hmm. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Oke, tunggu siap. Wallahu a'lam bishawab marji' wal ma'ab. Ini soalnya para ustaz pada diam semua ini. Iya nah Ustaz. Lagi menerang-menerang nih Tengku. Iya, Masya Allah. Memang kalau di pesantren ini kita anak ini jangan kan anak Fatul Mu'in aja. Ait-aitnya itu membuat bingung nih Tengku. Ya, al bingungu yuzalu Ustaz. Bingung apa bahasa Arab Ustaz Fikri? Hirah. Apa namanya? Heran ya? Al-hirah. Al-Hairah. Iya. Al-hirah